Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Puji Utami, guru agama Hindu di SD Negeri 5 Bulurejo, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada hari ini 8 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi Tri Para Arta. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap berdiri. Apa guru? Selamat pagi, Bu Guru. Duduk kembali. Berdoa mulai. Om Purwaswa Tatsawitur Warenyam Bhargo Dewasyati Mani Jio Yona Prachodaya. Doa selesai. Untuk menambah semangat kita, mari kita nyanyikan lagu nasional Indonesia yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu akan mengabsen kalian pada pagi hari ini ya. Ada yang bisa masuk? Tidak. Oke, yang pertama Misal, Ada Bu. Silena, Ada Bu. Asel, Ada Bu. Langga, Ada Bu. Ica, Ada Bu. Rara, Ada Bu. Rahma, Ada Bu. Zelo. Ada, Bu. Nah, berarti semuanya ada ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ini dia tujuan pembelajarannya, yaitu tentang Tri Para Arta. Tujuan pembelajarannya mengenal tentang Tri Para Arta dan melaksanakan Tri Para Arta agar terwujudnya keharmonisan hidup. Kemudian alurnya ada 5 poin. Poin pertama yaitu peserta didik menjelaskan pengertian dari Tri Para Arta. Yang kedua, peserta didik menyebutkan bagian-bagian Tri Para Arta. Yang ketiga, peserta didik mengklasifikasikan contoh-contoh Tri Para Arta dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik menceritakan cerita yang berkaitan dengan ajaran Tri Para Arta. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu peserta didik mengaplikasikan ajaran Tri Para Arta untuk keharmonisan hidup. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan pada materi hari ini. Puji akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Nah, Tri Para Arta itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian-bagiannya adalah 1. Asih, 2. Punya, dan 3. Bakti. Lalu, apa sih pengertian dari sikap asih, sikap punya, dan sikap bakti? Dan perbuatan yang tergolong ketiga sikap itu seperti apa ya? Yuk, kita simak penjelasan berikutnya.
Sikap asih adalah perilaku kasih sayang. Demikian juga tetap menjaga keaslian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan merupakan sikap asih saja pada waktu terjadi bencana alam seperti gunung meletus. Anak-anak dapat memberikan dukungan semampunya sesuai dengan keikhlasan diri. Sikap bakti adalah perilaku hormat dan menyayangi yang dilakukan dengan tulus hati. Berikut ini adalah contoh-contoh perilaku asih, mulia, dan bakti, yaitu 1. Memelihara lingkungan, 2. Memberikan sumbangan ke panti asuhan, 3. Saling mengasihi antar teman, saudara, dan tetangga, 4. Mengasihi binatang yang tidak bersalah, 5. Menjaga dan melindungi orang yang membutuhkan perlindungan, 6. Membantu orang tua di rumah. Nah, anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini tentang Triparata. Kalian kan sudah menyimak video yang Guru Cita yang tadi. Adakah yang tahu tentang pengertian Triparata tadi? Tri artinya 3. Parata artinya itu bagian perilaku perilaku yang baik, perilaku yang menunjukkan keharmonisan. Jadi Triparata artinya 3 perilaku yang mewujudkan keharmonisan hidup. Bagian-bagiannya apa saja? Pertama, asih, bagus Rangga. Kedua, punia. Yang ketiga baru bakti. Apa artinya asih? Asih artinya kasih sayang atau cinta kasih. Kemudian punia, ada yang tahu artinya punia? Punia apa punia? Bantuan kepada orang yang kesusahan tanpa pamrih. Betul, memberi bantuan pada orang yang kesusahan tanpa pamrih. Kemudian apa itu bakti? Bakti. Sekarang contoh dari asih. Angkat tangan. Contoh punya asih. Benar menyayangi hewan. Ada yang punya kucing di rumah? Ada sapi ada yang punya sapi di rumah? Tidak. Kambing? Ada. Diberi makan setiap hari? Iya. Itu adalah salah satu wujud dari asih, yaitu cinta kasih. Kita merawat hewan yang kita pelihara. Kemudian apa contoh dari punia? Memberikan bantuan Memberikan bantuan kepada siapa? orang yang lagi kesusahan. Iya, memberikan bantuan kepada orang yang lagi kesusahan. Contohnya kepada siapa? Korban Bencana alam. korban bencana alam. Kemudian sekarang bakti. Contoh dari bakti: berbakti kepada orang tua. Terus mendengarkan nasihat guru. Apakah sudah dilakukan? Sudah, bagus. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada Tuhan, yaitu Sang Hyang Widi Wasa. Oke, bagus kalian sudah menjawab pertanyaan dari Bu Guru dengan baik dan juga benar. Nah, sekarang Cici akan tampilkan PowerPoint. Lihat di sini ya. Nah, ini agar kita dapat lebih mendalami materi Triparata. Triparata dalam agama Hindu adalah 3 jalan menuju kebahagiaan dan juga keselamatan. Lihat ya. Kemudian ini dia bagian dari Triparata. Tadi apa? Asih, punia, bakti. Asih apa asih? Kasih sayang. Punia apa punia?
keseimbangan spiritual, mengajarkan keseimbangan sempurna antara kasih sayang, pemberian, dan pengabdian dalam hidup. Yang kedua, Axel, silakan dibaca. Yang keras ya, Dek. Mewujudkan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di alam spiritual setelah kematian. Yang ketiga, Langga, silakan dibaca. Harmonisasi dalam kehidupan mendorong umat Hindu hidup selaras dengan dharma dan keseimbangan alam semesta. Oke, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gotong royong. Kemudian ritual bakti. Ritual bakti apa sih? Beribadah. Kemudian pelestarian alam. Kesimpulannya, minta tolong Rahel baca yang keras ya, Dok. Kesimpulannya. Pedoman hidup beribadah adalah Kompas. kehidupan umat hidup untuk mencapai kebahagiaan sejati. Lanjut, kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna melalui kasih, kemudian dan bakti, tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Kemudian Pemilihan jiwa. Mari amalkan Triparata untuk kesejahteraan diri, sesama, dan alam semesta. Oke, kesimpulannya kita dapat juga ya. Yang pertama, Triparata itu sebagai pedoman hidup. Yang kedua, membuat kehidupan kita lebih bermakna. Kemudian, yaitu merupakan panggilan jiwa. Mari kita amalkan Triparata untuk kesejahteraan diri, sesama, dan juga alam semesta. Oke, terima kasih. Kemudian Bu Puji akan bentuk kelompok. Ada 2 kelompok, kemudian Bu Puji akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nanti Bu Puji bentuk 2 kelompok. Tepuk
dunia kepada pengemis, bakti, menghindari nasihat guru, persembahan ketika dia membersihkan tempat suci. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, wah, terima kasih kedua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Sekarang untuk tes mandirinya, Bu Guru akan memberikan soal evaluasi. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan teks dengan sebaik mungkin. Semoga hasilnya memuaskan. Dan untuk hasil yang belum memuaskan, nanti pada pertemuan berikutnya Bu Suci akan memberikan pengayaan dan remedial agar nilai kalian dapat diperbaiki. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat kesimpulan dalam pembelajaran kali ini. Ayo, masih ingat kesimpulannya apakah itu arti dari Triparata? Tidak, perilaku menuju keharmonisan. Betul. Bagian-bagiannya apa saja? Asih, punya, baik. Bagus. Contohnya asih satu saja. Memberi makan kepada hewan, Oke, contohnya punya satu saja. memberi makan menolong orang yang kesusahan, Menolong orang yang kesusahan, boleh. Ada lagi kelompok dua, memberi bantuan kepada. orang yang membutuhkan, Betul. Kemudian satu saja contoh bakti. berbakti kepada orang tua, kepada guru. Oh, bagus. Ya, sudah dua yang disebutkan. Oke, terima kasih sudah kita lakukan pembelajaran kali ini dengan baik. Anak-anak juga sudah semangat sekali karena waktunya sudah selesai atau habis. Kalian bisa istirahat. Sebelum istirahat kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan